Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen, karena presiden itu bukan dipilih oleh parlemen, karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Itu menyalahi hitoh secara ilmu politik. Yang berhak meminta presiden, dalam hal ini adalah wakil presiden, untuk turun ataupun dimakzulkan adalah gerakan-gerakan jalanan yang langsung dilakukan oleh rakyat yang memberikan mandat saat pemilu. Mekanisme pemberhentian presiden, wakil presiden itu sebagaimana sudah diatur ya di Undang-Undang Dasar, mengambil pelajaran dari kasus Gus Dur tempo hari diberhentikan oleh MPR hanya karena jumlah suara tanpa proses hukum yang berarti gitu ya. Nah karena itu ini awal mula tahu kan pokoknya dalang di balik pemakzulan Presiden Gus Dur. Tak usah kita jelaskan lagi. Ide pembentukan MK tempo hari ya memang gara-gara Gus Dur diberhentikan tanpa proses hukum. Nah sesudah waktu perubahan ketiga dan keempat, apalagi sudah disepakati pilpres langsung, maka disimpulkan harus ada lembaga yang mengadili lebih dulu sebelum diberhentikan oleh MPR. Nah maka disitulah tempatnya MK dengan satu di antara 6 kemungkinan alasan. 4 pertimbangan hukum, yaitu karena karena berkhianat pada negara, atau korupsi, atau suap, atau karena melakukan tindak pidana berat lainnya. Ya, yang dimaksud ya ancamannya di atas 5 tahun. Itu 4 kategori alasan hukum. Tapi yang kelima adalah karena pertimbangan perbuatan tercela. Nah, ini lebih gampang ini mencari buktinya, mencari kasusnya. Nah yang terakhir karena alasan administrasi, karena mundur, karena mengundurkan diri, meninggal, atau ditemukan kenyataan adanya syarat yang berubah, syarat yang tadinya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi karena sakit dan sebagainya. Jadi 6 alasan itulah yang bisa menjadi sebab alasan yang dipakai untuk mengadili impeachment atau pemakzulan di MK. Nah, tapi kalau sudah diiyakan, disetujui oleh MK, barulah dibawa ke MPR oleh DPR. Ya kuncinya itu ada di Kimplus. Yang ketua Kimplus tergantung ketua umum Partai Gerindra. Yang ketua umum Partai Gerindra adalah presiden. Jadi kalau presiden menghendaki adanya pemakzulan, ya mudah gitu loh. Tapi saya tidak yakin, apalagi Presiden Prabowo, saya tidak yakin akan mendukung ide untuk pemakzulan ini, ya kan? Karena itu bagian dari pilihan politik Pak Prabowo sendiri waktu menentukan pilihan soal calon wakil presidennya. Dengarkan Abah, jadi tolong hargai pilihan Presiden Prabowo Subianto. Dengarkan baik-baik. Dan ini kan belum genap 1 tahun ya, nggak mungkin dia akan inisiatif. Ya, diam saja pun ya membiarkan proses ini
saya tidak begitu yakin. Presiden ke-7 Jokowi dituntut 5.853 triliun rupiah terkait kasus ijazahnya. Tuntutan itu dilayangkan oleh tim tolak ijazah palsu usaha gak punya palu atau tipu UGM. Jokowi dituntut triliunan karena ijazah yang digunakan selama menjabat sebagai presiden tidak jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Muhammad Taufik dari tim tipu UGM pada Minggu 8 Juni dikutip dari Tribun Jateng. Taufik mengatakan besaran tuntutan yang dilayangkan kepada Jokowi itu dihitung berdasarkan jumlah utang negara saat ini. Tuntutan itu tidak Apa hubungannya Pak ijazah dengan hutang? Allah Pak. dihitung sejak Jokowi menjadi wali kota Solo, namun ketika menjabat sebagai presiden. Menurut Taufik, tuntutan itu juga harus ditanggung oleh KPU Solo, SMA 6 Solo, dan UGM. Taufik menilai KPU Solo tidak melakukan verifikasi berkas ijazah sejak awal Jokowi mendaftar sebagai wali kota. Sehingga menurut Taufik, KPU juga harus ikut membayar tuntutan karena perbuatannya dianggap melawan hukum. Sedangkan SMA 6 Solo Ini boleh ditangkap nggak nih orang? Pemerasan kira-kira. dinilai tidak membuka stambuk atau buku induk Jokowi. Sementara UGM dinilai tidak jelas saat meluruskan keaslian ijazah Jokowi. Gara-gara Jokowi, keluarga Dr. Tiffany dipermalukan dan dibully oleh masyarakat. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, Bu. Makanya Bu, jangan membuli orang kalau tidak mau dibully. Allah Akbar. Mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power. Biasa power katanya. Padahal Pak Jokowi nggak berkuasa lagi. Allah Akbar. Parah ada orang. Sakit. Penggunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, Bu. Mengalami teror. Nah jadi teror nangis. Nggak, ini orang nggak pandai. Bayangkan perasaan Pak Ade Jokowi yang anak beliau mereka hina dari kemarin. Parah. Jangan sampai yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dimiliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan satu menghadapi. Roy Suryo CS minta polisi periksa kepala sekolah Jokowi dari SD sampai SMA Nggak TK sekalian. beserta rektor UGM termasuk Kasmujo. Wes awuren. Nek wis iri, dengki, sakit hati, sakit jiwa, campur aduk dadi siji hasilnya kaya ngono kuwi. Bener apa bener, Lur? Roy Suryo mempermasalahkan foto pernikahan Bapak Jokowi dengan Ibu Iriana ya, sampai Roy Suryo itu mengira Ibu Iriana menikah dengan pria lain. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Foto nikah itu ya, foto nikah itu ya. Nanti itu akan sampai mas kita bahas lagi. Di foto nikah itu kelihatan, tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya tidak. Makin lama makin kelewatan. 107%. Foto nikah, bukan foto nikah, foto pernikahan. Ya, itu ada mas. Kalau saya lihat itu dan ternyata ada perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita, Pak. Iya. Tolonglah untuk Polri. Ini pokoknya bisalah dijadikan bukti untuk penyidikan. Tolonglah, semangat. Ibu Riana menikah dengan orang lain. Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Rekayasa foto nikah Bapak sama. mengatakan bahwa yang ada di foto-foto pernikahan itu bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan. Iya. Apa maksudnya? Tempelan itu, tempelan.
Ya, yang perempuan sampingnya pun belum tentu. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak FYP gue tentang Roy Suryo? Udah cukup, udah. Kemarin lah permasalahan ijazah, permasalahan foto-foto Pak Jokowi dari kecil sampai gede gitu. Sekarang permasalahan foto pernikahan Pak Jokowi sama Bu Iriana. Kata gue udah ngapa? Udah bisa diem kagak lu? Gak sekalian lu urusin tuh, foto USG-nya dulu Pak Jokowi waktu masih dalam kandungan ibunya. Sekalian aja tuh waktu masih jadi jigot. Ini rasanya Roy Suryo kalau gue bisa pakai mode, gue pakai mode pesawat. Kalau nggak mode DND, tau gak? Gue tahu ya Roy Suryo itu pakar telematika gitu loh. Cuma maksud gue kayak emang sampai ngurusin foto pernikahan juga gitu ya? Apa gimana sih? Gue kagak ngerti dah. Yang diurusin tuh foto mulu. Terus yang diurusin fotonya Pak Jokowi mulu. Foto siapa kek? Foto lu sendiri kek? Lu review apa foto siapa kek? Orang lain gitu loh. Jangan Pak Jokowi mulu. Sekalinya ganti orang Ibu Iriana. Dia juga, keluarga dia juga. Yang lain. Udah mendingan ngurusin Panci aja. Udah Panci. Jangan foto lagi. Kemarin udah foto ijazah. Sekarang foto pernikahan. Besok aduh. Sekalian aja lu teliti foto halaman rumahnya Pak Jokowi. Asli apa kagak itu halaman rumahnya. Ini emang agak lain. Ini Roy Suryo ini emang ini dari awal gua lihat-lihat ya. Dia tuh pintar sebenarnya. Gua tahu dia tuh pintar. Dia tuh cerdas. Makanya jadi pakar gitu loh. Karena memang cerdas dan pintar gitu. Tapi lama-lama gak kesana gak kesini gitu. Ngawur. Pakar telematika gitu loh. Kan Roy Suryo kan udah pakar gitu ya. Apa kek ngembangin teknologi baru kek, bikin teknologi kek, ngapain kek? Tiap jam, menit, waktu, detik, hari, bulan, minggu gitu ya. Ngurusinnya Pak Jokowi mulu, keluarga Pak Jokowi mulu. Itu keluarga lu diurus kagak? Ngopi dulu apa Pak Roy? Ngopi dulu apa biar santuy kita? Lagian Pak Jokowi sih sama Bu Iriana waktu nikah kagak ngundang Roy Suryo. Katanya ini Roy Suryo pakar gitu ya. Pengambilan gambar beda angle aja bisa kelihatan beda gitu loh. Dari angle yang berbeda aja udah bisa hasilnya berbeda juga. Masa dari foto sama kenyataan cuma perkara beda tinggi fotonya dianggap palsu? Gue nggak pengen lagi sih ini Roy Suryo ada nongol di FYP gue lagi gitu loh. Kalau bisa gue di ND gitu. Cuman maksudnya ini orang tolong jangan dihilangin dulu, jangan dilenyapin dulu. Lumayan gue jadi lelucon netizen. Istighfar Pak Roy, istighfar. Jangan begitu-begitu amat kalau benci sama orang. Padahal bisa jadi ya waktu foto pernikahan bisa jadi Bu Iriana pakai high heels, atau bisa jadi Pak Jokowi yang pakai pantofel yang ada haknya tuh berapa senti gitu kan, atau bisa jadi Pak Jokowi agak berlutut dikit, agak jongkok dikit, atau Bu Iriana yang agak jongkok dikit. Itu kan bisa, bukan berarti fotonya palsu. Mentang-mentang di foto jarak tingginya berapa, pas di dunia nyatanya tingginya berapa, terus jadinya fotonya palsu. Kagak gitu. Mau dikata palsu juga zaman dulu belum ada AI, belum ada Remini, belum ada TikTok juga, belum ada Photoshop juga belum. Gue jadi penisirin gitu loh, jadi penasaran gitu loh, sebenarnya ada permasalahan pribadi apa sih antara Pak Jokowi, antara keluarga Pak Jokowi sama si Roy Suryo ini nih, ada apa sih sampai si Roy Suryo itu tuh sebegininya gitu, bener-bener sebegininya. Banyak-banyakin istighfar Pak Roy, nggak tahu kita hidup sampai kapan. Lama-lama gue curiga nih sama pengacaranya mereka. Ini memang benar sarjana hukum atau tamatan STM? Apakah proyek IKN mangkrak? Ini adalah pertanyaan yang akan gue jawab buat sejuta umat Indonesia yang penasaran. Swipe ke kiri untuk lihat gue keliling-keliling di Istana Presiden, cek apartemen untuk ASN, dan well, ada bonus di slide terakhir. Biarkan yang makin panas. Anak abah yakin saya pasti makin panas lihat. Yang spesial banget buat kalian. Jadi belum ke IKN kalau misalnya belum minum air ya kan. Nah, sah ke IKN ya kan, harus minum di sini. Alright, dan sekarang kita sudah ada di Istana Presiden IKN. Wow, look at that. Oke, jadi di sini kita mendapatkan undangan yang sangat eksklusif banget untuk kita melihat perkembangan dari IKN, Istana Kepresidenannya juga. Pak Thomas, ini namanya apa Pak Thomas? Istana Presiden Nusantara. Istana Garuda Nusantara. Istana Garuda Nusantara. Ini Pak Thomas yang sudah dari 4,5 tahun terakhir. Kenapa IKN? Mungkin Pak Thomas bisa bantu jawab gitu ya. Kenapa IKN dipilihnya di spot ini Pak? Pertama, tanah yang kita gunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan adalah tanah milik negara. Oke. Yang kedua, Mbah Amin jangan pingsan lah. kita bisa melihat kontur tanah di sini, di area kawasan inti pusat pemerintahan itu daerahnya rata. Right. Yang ketiga, IKN hari ini lokasinya diapit oleh 2 kota yang sudah berkembang, baik itu Balikpapan dan Samarinda. Berikut terakhir, daerah ini tidak dalam konteks rawan bencana. Tidak ada gempa, vulkanik dan lain sebagainya. Ini kota yang betul-betul bebas. Jadi kita dikasih kesempatan untuk melihat tuh kalau misalnya ASN itu tinggal di IKN, nanti fasilitasnya seperti apa. Nah, ini tempat tinggalnya di sini nih. Wih, ini nih, persis kayak gini nih.
tinggal bawa koper, pindah. Karena udah ada berapa ruangan ya sepertinya Pak? Sekarang kita lihat, kita siapkan dari APBN 47 tower. Satu tower adalah 60 unit. Kalau kali 3 180. Oke, sekarang ini kita sudah ada di Istana Garuda dan kita langsung goyang sama Ibu PKK PLN. Let's go! Pak Andika, memang selama menjabat presiden itu Pak Jokowi kan persentuhan dengan masyarakat, dengan orang itu kan dekat. Itu dinamika juga buat Pak Andika sebagai Danpaspres. Iya sangat. Sangatnya gini loh Mas. Kita kan bagi kita keamanan. Ya. Dan kita tidak mungkin ya kalau tempat kegiatannya misalnya JCC. Ya. Atau di mana di gedung Kementerian Keuangan. Ya. Kita selalu membawa alat-alat Mas. Namanya ada security door. Security door itu kayak Deteksi pintu untuk logam mendeteksi orang yang lewat di dalamnya, Pak. Logam atau apa. Terus ada metal detector yang portable. Kita sweep kayak di bandara dulu kadang-kadang kan. Begitu kita lewat titit bunyi kita suruh gini diperiksa. Nah. Itu kita datengin. Lah kalau keluar kota, misalnya ke pasar, nggak mungkin. Nggak mungkin dipasangin itu Pak, gimana caranya ya? Ganggu, ganggu kegiatan orang Mas. Nah gitu loh. Jadi apa? Tipis sekali antara keamanan juga dengan misalnya bahaya. Satu sisi beliau harus kelihatan misalnya normal, bagian dari masyarakat di pasar itu nggak membuat ribet gitu loh. Jangan karena presiden datang akhirnya mereka merasa ini kita resek banget, kita diperiksa-periksa kan nggak bagus juga. Apalagi di pasar. Di pasar lapak mana yang nggak ada pisaunya? Gitu Pak. Iya betul. Lah iya rata-rata ada pisau di situ. Jadi ya itulah. Ya akhirnya kita mengandalkan pagar betis dan mengandalkan radio. Oh iya. Jadi perintah itu harus benar-benar akurat dan real time. Kalau saya saat ke Kabupaten Duga, saat itu saya ingat saya memang sampaikan saya setelah di Wamena saya ngomong saya mau ke Duga karena saya dengar masyarakat dari Wamena ke Duga itu harus ke sana itu memerlukan waktu 4 hari 4 malam lewat jalan kaki di tengah hutan belantara, sehingga saya mau lihat sebetulnya Kabupaten Duga seperti apa. Ini masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya nggak bisa saya hanya bayangin di dalam otak saya. Udah saya ingin ke Duga dan saat itu Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan, Bapak nggak usah ke sana saja. Loh kenapa? Ada sisi keamanan yang harus kita hitung. Saya sampaikan, enggak, saya tetap mau ke sana. Urusan keamanan itu urusan Panglima dan urusan Kapolri, bukan urusan saya. Dan akhirnya saya ke sana, naik heli ke sana, dan saya kaget betul bahwa Kabupaten Duga itu masih seperti itu. Sehingga saat itu kita putuskan untuk membangun jalan dari Wamena ke Duga, ke Nyam, ke Agats, sehingga sekarang ini sudah tersambung. Kalau dulu 4 hari 4 malam, sekarang ini kira-kira 6 jam. Bicara surat pemakzulan DPR RI, kita melihatnya begini, bahwa betul gerakan yang dilakukan oleh Purnawirawan ini adalah gerakan politik, itu betul. Bahwa betul ini tidak lagi persoalan legalitas, tapi bicara soal legitimasi, itu betul. Nah pertanyaan besarnya, legitimasi apa yang mau diambil ketika memang apa yang didorong itu tidak ada dasarnya apapun. Legitimasi kayak apa yang mau dibangun? Sekarang kita bicara soal bagaimana kita mempengaruhi publik untuk bisa percaya bahwa Gibran itu sudah melakukan pelanggaran sehingga tidak lagi mendapatkan legitimasi oleh rakyat misalnya. Apa dasarnya? Toh dia tidak juga melakukan pelanggaran hukum. Toh dia juga tidak melakukan perbuatan tercela. Toh sampai detik ini kita duduk di sini, dia masih kita nilai bahwa dia memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Apa legitimasi yang mau dibangun oleh purnawirawan? Yang dalam hal ini purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu purnawirawan, jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya, yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial, salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Bahwa itu sah-sah saja dilakukan oleh orang-orang kalah boleh. Tapi saran saya, baiknya orang kalah dalam kontestasi pertarungan politik, khususnya Pilpres, itu sebaiknya membangun kembali kekuatan, membangun kembali strategi-strategi yang lebih jitu, sehingga dalam proses kontestasi yang akan datang bisa menang pertarungan, bukan lagi malah mengganggu ya, dalam tadi tanda kutip ya Pangeran sampaikan, oh ini kan mengganggu bla 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 segala macam. Ikutilah Pak Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, beberapa waktu lalu dia sampaikan, didampingi oleh teman-teman purnawirawan yang lain. Kita ini merasa menyadari bahwa kita ini sudah tua. Kita ini merasa bahwa apa yang kita lakukan itu memang mengganggu pemerintah. Jadi kami merasa perlu mohon maaf pada Presiden, pada Wakil Presiden yang sudah dianggap bahwa langkah-langkah yang diambil ini mengganggu. Saya respect terhadap Pak Hendro Priyono yang memang ngerasa bahwa apa yang dilakukan itu ya mungkin bukan tidak ada gunanya. Jauh lebih bermanfaat melakukan hal-hal lain selain soal ini. Karena mau ujungnya sampai mana? Jadi kalau misalnya memang kita mau merebut legitimasi seperti kita menjatuhkan rezim Orde Baru misalnya, jelas ada dasarnya itu. Kalau kita meruntut lagi ke belakang, ini belum lagi bicara soal bagaimana gimmick di DPR RI, bagaimana dinamika yang terjadi di DPR RI kalau memang itu bergulir di DPR RI. Dan saya meyakini bahwa tidak ada satu alasan pun yang memang barang ini patut ditindaklanjuti. Kalau menurut saya, kalau menurut yang lain ngerasa itu patut ditindaklanjuti, silakan saja gitu. Tapi karena memang kita selalu kental soal-soal politik yang memang ngerasa bahwa ketika kalah tarung harus melakukan upaya-upaya perlawanan. Upaya-upaya perlawanan yang cerdas lah. Jangan upaya-upaya perlawanan yang terkesan memang memaksakan diri. Mosok orang mau bertarung, Bung Aiman. Kita ini kontestasi kemarin ya, mau bertarung, terus disiapkanlah aturannya. Mulai bertarung soal bagaimana menyusun aturan, dinamika yang terjadi. Ketok palu, konstitusional aturannya sah. Lalu muncullah calon-calon petarungnya A, B, C, ikut bertarung pula. Tapi ketika kalah dia mempersoalkan aturan yang sudah dibangun sebelumnya. Kan bagaimana logikanya gitu. Terus lalu sekarang dibangun soal bagaimana menggerus legitimasi Gibran. Belum lagi kita bicara soal paket dan lain sebagainya. Ini panjang sekali hal-hal yang menurut saya bukan soal bahwa dilarang mengirimkan surat ke DPR RI. Teman-teman mahasiswa pun boleh saja juga mengirimkan surat ke DPR RI karena itu bagian dari perwakilan kita terhadap hal apapun. Tapi kan juga orang bisa menilai dan masyarakat juga bisa menilai bahwa yang melakukan manuver politik ini adalah manuver dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres yang lalu. Itu ada irisannya pasti. Nah ketika itu ada irisannya, kental kepentingan politiknya, berarti dari segi politiknya itu politik yang memang didasari soal kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat atau masyarakat. Itu hal yang paling penting. Nah sekarang kita tidak lagi mempersoalkan bahwa ini Makzulkan dia bisa secara konstitusional atau tidak, ada celahnya. Apa celahnya? Kalau bicara soal mekanisme itu apa celahnya? Gitu loh. Jadi kalau tadi Bung Aiman sampaikan ini mau dibacakan silakan aja, tapi bagi kami itu biasa-biasa saja, surat biasa. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa karena memang tidak ada satu alasan apapun yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti itu. Tidak berpengaruh apa-apa dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Menurut saya. Oke. Apa? Alasannya apa? Terus Gibran di Makzulkan, apa alasannya? Gua nggak suka sama lu. Kan nggak bisa juga. Gibran dimakzulkan, kau melanggar hukum, apa hukumnya yang dilanggar? Kau melakukan perbuatan tercela, apa perbuatan tercelanya? Kau sudah tidak layak lagi jadi wakil presiden, apa? Masa kita mau dengar orang per orang yang punya kepentingan sendiri?
dan mengorbankan apa yang menjadi pilihan rakyat ketika memilih di kotak suara, kan nggak bisa dong kayak gitu. Itu kan poinnya.